Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini masih berkaitan dengan keterangan pers, jumpa pers dari Badan Pusat Statistik kemarin. Kalau sebelumnya kita membacakan terkait dengan profil atau kondisi kemiskinan September 2024, kali ini kita membacakan terkait dengan Gini rasio September 2024 juga. Jadi sama dengan BRS kemiskinan, terdiri dari bahan tayang oleh Ibu Kepala BPS yang ada YouTube-nya juga, bisa kita lihat. Kemudian ada beberapa slide terkait itu. Kali ini cuma 3 slide karena memang kemarin beliau memaparkan beberapa BRS. Tadi kemiskinan ada 7 slide, ya ini 3 slide. Lalu ada dokumennya juga, berita resmi statistik tentang Gini rasio ini kurang lebih 8 halaman. Dan ada beberapa pemberitaan terkait itu. Kita mulai dengan bahan paparan ya. Jadi judul bahan paparan ini adalah Gini rasio, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Nah, ada nomor BRS-nya. Nah, slide pertama BPS menulis judulnya sudah saya kira terus terang lah, tidak banyak basa-basi. Ini Gini rasio September 2024 naik. Nah, grafiknya perkembangan Gini rasio dari 2020 sampai dengan 2024. Seperti juga kemiskinan, karena memang survei tentang pengeluaran penduduknya bersamaan, cuma diolah dengan cara yang berbeda. Kalau Gini rasio, kalau kemiskinan kan mengolah data pengeluaran penduduk itu, dikaitkan dengan survei biaya hidup, lalu ada garis kemiskinan berdasarkan 2 survei itu dan perhitungan-perhitungan teknis. Lalu data pengeluaran penduduk itu dilihat mana yang di bawah garis, mana yang di atas garis, itu kemiskinan. Data pengeluaran penduduk yang sama mentahnya itu diolah menjadi Gini rasio. Pada prinsipnya Gini rasio itu adalah memperlihatkan kalau orang dibagi jadi 100 kelompok lah, ini untuk penyederhanaan ya. Nah, kalau digambar itu nanti ada gambar matematikanya, jadi di log ya, dipakai logaritma, itu nanti keluar indeks. Jadi indeksnya kalau setiap orang, setiap kelompok dapat sesuai dengan persentasinya, nanti maka itu 0 lah, jadi sempurna pemerataannya. Kalau ada seandainya di negara itu 100 orang, semua dapat 1 dari 100%, ya itu Gini rasionya 0. Nah ini paling sempurna 0, paling tinggi 1 ya, paling timpang. Jadi, nah didapatlah angka-angka dari 0 sampai 1, 0, berapa. Nah, umumnya di dalam textbook itu dianggap yang tinggi itu adalah yang di atas 0,5. Kalau yang tergantung ya 0,4 sampai 0,5 itu dianggap sedang, yang di bawah 0,4 itu rendah. 0,3 maaf. Nah, jadi Indonesia ini termasuk sedang sebenarnya, tapi di beberapa tempat disebut rendah, tapi sedang karena kita menurut pengumuman, nah di slide ini kelihatan. Jadi Gini rasio pada September 2024 di bahan tayang BPS ini itu untuk perdesaan, untuk perkotaan 0,402 ya, 0,402. Dahulu ini cuma 2 digit di belakang koma ya. Beberapa tahun terakhir dibuat 3 digit karena kan kalau dibulatkan seolah-olah tidak ada perubahan, sehingga dibuat digit yang lebih banyak sampai 3 digit di belakang koma, supaya kelihatan ya, misalnya 0,400 dengan 0,398 kan turun 0,02. Kalau dibulatkan kan sama tuh 0,4. Itu ya. Ini nanti lain kali kita bahas di assessment. Tapi ini saya ingin memperlihatkan saja 0,402. Lalu di perdesaan itu 0,308. Sederhana artinya ya, di kota lebih timpang dibandingkan di desa. Lalu secara nasional itu 0,381. Nah, informasi dari slide pertama ini ternyata September 2020 ini meningkat dibandingkan Maret 2024 selama 6 bulan ini. Kota naik, desa naik, nasional naik. Nah, kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terlihat di grafik tersebut.
Nah, kalau ini berarti September 2024 ini kalau dibandingkan misalnya Maret 2020 itu sama-sama 0,381. Karena itu narasi-narasi tentang ketimpangan menurun berdasarkan Gini rasio ini sebenarnya tipis-tipis semua yang naik turunnya, sehingga itu mungkin kalau buat saya sebagai ekonom ya harus dicari data lain selain Gini. Tapi nggak apa-apa, kita ambil saja Gini rasio BPS ini. Nah, slide kedua dari BPS itu ketimpangan September 2024 secara spasial, provinsi. Kalau di tayangan ini cuma dikasih warna, lalu diberi keterangan yang hitam itu 31 provinsi di bawah nasional. Jadi lebih merata. Yang 7 provinsi di atas nasional. Nah, rupanya yang tertinggi adalah Jakarta 0,431. Yang terendah adalah Bangka Belitung 0,235. Ini bisa nanti kita kaitkan dengan tingkat kemiskinan ya. Ini nanti tidak selalu kan, bukan tidak selalu, malah ada kecenderungan yang tingkat kemiskinannya rendah bisa jadi ketimpangannya tinggi seperti Jakarta. Nah, Bangka Belitung yang ketimpangannya rendah, bisa jadi tingkat kemiskinannya termasuk di atas rata-rata, bukan bisa jadi memang di atas rata-rata nasional. Nah, lalu slide ketiga hanya 3 slide. Ini ringkasan profil kemiskinan dan Gini rasio. Jadi malah digabungkan nih. Karena tadi di paparan atasnya tentang kemiskinan. Nah, kalau kita lihat di dokumen yang lebih lengkap, yang sifatnya rilis ya, berita resmi statistik, saya perlihatkan saja ini, judulnya berita resmi statistik, ada nomornya. Nah, mungkin sekaligus kesempatannya saya gunakan untuk memperlihatkan. Ini penting ya, jadi di berbagai topik, kita bisa melihat, dia diberi nomor, ini nomor 08/01/tahun 28 huruf Romawi 15 Januari 2025. Jadi berita resmi statistik ini sudah 28 tahun dibuat oleh BPS ya. Kalau 01 menunjukkan dia bulannya, ini nomor 08 nomornya. Jadi sudah 8 rilis dengan yang ini ya. Nah, itu berlanjut terus oleh BPS nomor itu. Judulnya Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Produk Indonesia September 2024. Nah, di subjudulnya Gini rasio September 2024 tercatat sebesar 0,381. Nah, kalau saya bacakan seperti rilis-rilis lainnya, jadi saya sangat menyarankan terutama para jurnalis atau kawan-kawan yang sedang studi ya ekonomi, itu bagus untuk membaca-baca berita resmi statistik, lalu bisa mengunduh beberapa periode untuk topik yang sama, kita bisa bandingkan baca. Jadi selain angka, kita juga perlu tahu penjelasan-penjelasan dari sumber angka itu. Ya, untuk nanti kita bisa juga cek di buku teks atau tulisan di jurnal atau dimanapun untuk mencocokkan apakah yang disajikan oleh BPS ini memadai atau tidak. Tapi sejauh ini menurut saya untuk Gini rasio, untuk tingkat kemiskinan cukup informatif ya. Nah, justru kalau kita bisa memahami ini, kita bisa menggunakan dengan tepat. Jadi Gini rasio turun, ketimpangan turun. Nah, BPS saja tidak ingin mengatakan bahwa Gini rasio itu satu-satunya ukuran ketimpangan kok. Tapi narasi mohon maaf ini narasi para pejabat suka satu-satunya bukti Gini rasio yang turun. Nah, repot itu. Kalau tahu konsepnya Gini rasio kan nggak mungkin berpendapat begitu. Kecuali ada kepentingan ya, saya tidak tahu. Nah, saya baca ringkasannya nih. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran produk Indonesia yang diukur dengan Gini rasio, nah kan, BPS mengakui ini, jadi tingkat ketimpangan tapi khusus dari sisi Gini rasio itu sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandingkan Maret 2024. Jadi kalau pakai Gini rasio ketimpangan meningkat 6 bulan ini. Nah, paragraf kedua dari ringkasan itu, Gini rasio di daerah perkotaan tercatat 0,402, naik dibandingkan Gini rasio Maret 2020. Jadi naik, kota juga naik. Nah, ya kan. Kemudian di perdesaan juga naik. Cuman memang ditambahkan info kalau dibandingkan dengan Maret 2023 berarti 1,5 tahun yang lalu turun. Saya kira kurang pas ini ya. Kalau membandingkan September bisa dengan Maret atau September tahun ini dengan September tahun sebelumnya. Sayangnya September 2023 tidak ada data, kebetulan entah apa alasannya BPS tidak menyajikan data kemiskinan dan data ketimpangan atau Gini rasio September 2023. Nah, lalu ada yang lain ini, kalau di paparan tidak diperlihatkan, tapi di sini di beres ada. Jadi
BPS juga mengumumkan ukuran lain selain Gini rasio yang disebut dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Bukan data Bank Dunia ya, ukurannya Bank Dunia. Ini jangan salah ini. Nah, pada September 2024, cara mengukurnya itu simple. Sebenarnya ini juga ukuran lama ya, jarang dipakai sudah, tapi BPS selalu memakai. Nah, ini di buku-buku ekonomi pembangunan lama ini sebenarnya. Jadi 40% terbawah dapat berapa persen? Nah, gitu loh. Kalau Gini rasio tadi kan sederhananya 100 kelompok, masing-masing 1% itu dapat berapa? Dibuat gambar, jadi dapat logaritma ya. Itu lalu lognya berapa, ada indeksnya. Kalau yang ini simple banget. 40% penduduk terbawah secara pengeluaran itu dapat berapa persen dari total pengeluaran? Dapatnya 18,41. Lalu 40% yang misalnya yang di perdesaan itu 21,39%, di kota 17,44. Dengan ini memperkuat tadi Gini rasio tadi, berdasarkan itu dua kota tetap lebih timpang. 40% yang terbawah cuma mengkonsumsi 17,44. Kalau di desa 40% terbawah mengkonsumsi 21,39%. Itu saja yang diringkas. Nah, tetapi di paparan berita resmi statistik ya, disebutkan dengan kalimat-kalimat verbal, grafik juga mulai dari Maret 2018. Tadi di paparan kan mulainya dari cuma 2022, jadi kita bisa melihat yang lebih panjang. Kalau buat para kawan-kawan yang studi lebih serius, ini tinggal masuk ke laman BPS, kita kaitkan dengan yang lama-lama. Jadi mulai 2007 ada datanya ini. Untuk kemiskinan bahkan bisa lebih jauh. Untuk ketimpangan desa kota tersedia data itu, tapi kita harus memasukkannya satu persatu. Lalu juga disebutkan tentang distribusi berdasarkan 40% tadi, ada tabelnya. Lalu juga Gini rasio menurut provinsi. Jadi berapa provinsi ini semua disajikan. Jadi kita tahu provinsi mana yang rendah, mana yang tinggi. Nah, semacam itu. Hanya lalu yang penutupnya adalah grafik ya, grafik infografis. Jadi ini sedikit ini Gini rasio ini hanya berapa nih? 8 halaman sudah termasuk cover, termasuk penutup. Jadi 6 halaman saja isinya. Nah, ini termasuk sedikit ini, biasanya kadang bisa lebih. Nah, mudah-mudahan ini membuat berita banyak juga. Berita umumnya meng-highlight timpangan naik, Gini rasio naik. Ya, tetapi saya kira kita perlu lihat keterangan-keterangan yang lebih jauh dengan membaca berita resmi statistik dan melihat paparan Kepala BPS. Jadi sekali lagi kanal ini sangat menyarankan kepada para pemirsa untuk sesekali, tidak harus. Kalau yang memang ekonom seperti saya kan harus terus melototi. Tapi kalau jurnalis mestinya sama dengan saya. Jadi ketika ada publikasi begini langsung periksa, paparan periksa, data ini periksa, kaitkan dengan sebelumnya, lalu bisa diolah menjadi berita. Tentu berita pertama adalah berita straight news, mungkin tidak masalah memaparkan hanya yang dikatakan oleh Kepala BPS, tapi kan ada kesempatan membuat berita kedua, berita ketiga yang sedikit lebih mendalam, yang mengkaitkan perkembangan dan boleh juga mencari tahu tanggapan dari para ahli kemiskinan atau ekonom lah tentang hal ini. Mudah-mudahan dengan demikian rakyat kita makin cerdas untuk memahami fakta-fakta, dan dengan begitu juga kita menyumbang BPS akan semakin lebih bekerja secara serius, karena banyak yang membaca, mengungkapkan, dan nanti kalau ada yang kelihatan kok ini kurang meyakinkan, itu kan bisa jadi pembicaraan publik.